Setelah rancangan undang-undang TNI disahkan, sejumlah aktivis pro-demokrasi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil menolak rancangan undang-undang TNI berunjuk rasa di depan Istana Negara, tempat berkantornya Presiden Prabowo Subianto di Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Unjuk rasa itu dilakukan setiap hari Kamis atau dikenal dengan Kamisan. Ratusan massa menggunakan kaos atau kemeja dan bawahan berwarna hitam. Bahkan beberapa pengunjuk rasa membawa payung berwarna hitam. Mereka diberi batas separator plastik besar berwarna merah dan dijaga belasan polisi dari Polda Metro Jaya. Mereka berunjuk rasa dengan tertib. Suasana kendaraan roda 4 dan roda 2 lalu lalang dengan lancar. Sembari memegang kayu hitam dan poster sejumlah perempuan yang peduli dengan penolakan terhadap rancangan undang-undang TNI yang disahkan, mereka menggelar poster. Dalam Kamisan, sejumlah perempuan muda menggelar poster dengan judul "Tolak Rancangan Undang-Undang TNI, Tiada Negara Tanpa Rakyat". Juga dipapak spanduk berwarna hitam yang bertuliskan "Adili Penjahat HAM". Tampak spanduk berwarna putih bertuliskan "Kembalikan TNI ke Barat". Aksi Kamisan ini sudah dilaksanakan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai Presiden Joko Widodo. Hasilnya jong atau tidak pernah diselesaikan. Presiden yang berkuasa sampai sekarang ini menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, penculikan aktivis demokrasi, dan terbunuhnya mahasiswa Trisakti, tapi sampai sekarang tidak pernah diselesaikan. Meski demikian, mereka tetap setia di kantor presiden itu untuk berdemonstrasi atau berunjuk rasa. Aktivis Wali Riau, Boy Jerry Effendi sendiri, dia menyayangkan terhadap anggota DPR yang menggolkan rancangan undang-undang TNI tanpa memperhatikan ataupun mempertimbangkan suara masyarakat yang menolak rancangan undang-undang TNI. Menurut Boy, rancangan undang-undang masyarakat adat dan pekerja rumah tangga para anggota DPR tidak pernah peduli akan tuntutan masyarakat tersebut. Tapi mereka lebih mendengar orang-orang yang berseragam loreng yang dipimpin dengan pemimpinnya yang sekarang menjadi presiden, lalu memberikan kemudahan bagi mereka merampas ruang sipil. Pertanyaannya, pantaskah TNI mendapat intensif seperti hari ini? Lebih lanjut, Boy mengatakan konflik lahan atau pengusiran pedagang kaki lima yang terjadi di masyarakat melibatkan TNI Polri untuk melawan masyarakat atas proyek strategis nasional karena adat dirampas. Semua melibatkan TNI Polri dalam menghadapi rakyat, padahal TNI Polri digaji dari pajak rakyat. Di tempat yang sama, dari STF Bria Karya, Alif Timan dengan tegas menanyakan para prajurit TNI sepanjang Baik, terima kasih, tepuk tangan tentunya untuk kita Alif semua Timan mengatakan dengan disahkannya rancangan historis undang-undang di mana TNI kita 32 makin tahun membuktikan dipimpin bahwa oleh TNI pemerintahan bukanlah yang tentara penuh dengan rakyat. lumuran darah. Aksi Kami ingin Kamisan memanggil ini teman-teman dari Walhi berjalan Riau dengan untuk damai, memberikan refleksi. aman, dan tidak Apakah sudah terjadi berada di kericuhan. lokasi teman-teman Walhi Negara Riau? maju tidak boleh melibatkan TNI ke ranah publik sipil atau mengambil jabatan sipil. Tolak Berikan tepuk tangan rancangan sekejap-kejap ya, undang-undang teman-teman. TNI. hidup korban! Jangan diam! Lawan! Terima kasih semuanya. Hari ini kita menghadapi suatu situasi yang memperlihatkan bahwa orang-orang yang mengaku sebagai perwakilan rakyat tidak melakukan tugas kerakyatannya secara utuh. Mereka tidak peduli peraturan yang sudah dituntut masyarakat adat selama berpuluh-puluh tahun. Mereka tidak peduli dengan undang-undang pekerja rumah tangga yang sudah dituntut juga puluhan tahun. Tapi mereka mendengar orang yang berseragam loreng
yang pimpinannya sekarang menjadi pimpinan negara ini dan dengan mudahnya memberikan stimulus kemudahan bagi mereka untuk merampas ruang sipil. Lalu pertanyaannya, pantaskah TNI ini mendapatkan insentif yang luar biasa seperti hari ini? Saya mencoba menyampaikannya dengan dua alasan penting. Saya mulai bekerja untuk melawan penggusuran, berkolaborasi dengan kawan-kawan LBH, bekerja di Walhi, bekerja dengan kawan-kawan mahasiswa sejak tahun 2007. Dari upaya penggusuran pedagang pasar, upaya penggusuran pedagang kaki lima, penggusuran masyarakat adat, penggusuran karena investasi berbasis bahan ekstraktif, tambang batu bara, perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri, lalu beralih dengan proyek-proyek pemerintah seperti proyek strategis nasional di Rempang sana. Masuk lagi lokasi di pulau-pulau sana. Pertanyaan sederhana, di mana konflik yang tidak melibatkan TNI atau Polri? Ada yang bisa menjawab tidak? Di mana konflik yang tidak melibatkan mereka? Tidak melibatkan polisi, tidak melibatkan TNI. Tidak melibatkan teman-teman kalian yang di belakang. Dari kota, desa hingga pulau kecil, semua konflik kami bertemu mereka. Bertemu mereka yang menggunakan senjata, menggunakan pemukul untuk melindungi investasi. Lalu pertanyaan keduanya, dengan perilaku panjang mereka yang tidak menghargai hak asasi manusia, yang tidak melakukan tugas-tugas melindungi rakyat, apakah layak DPR yang mengaku sebagai perwakilan rakyat, mengaku sebagai perwakilan kita, memberikan insentif kebijakan, mengesahkan RUU yang sama sekali tidak menguntungkan rakyat, malah menguntungkan mereka yang terlibat aktif, mereka yang secara sengaja digerakkan kekuasaan untuk menggusur rakyat, memukul rakyat, bahkan membunuh dia. Hari ini menjadi pesan bahwa negara merupakan institusi yang tidak berguna, bahwa negara merupakan institusi yang harus kita rebut bersama. Dia tidak menjalankan tugas melindungi rakyatnya, dia tidak menjalankan tugas untuk memberikan kesejahteraan, tapi dia menjalankan tugas untuk melayani kepentingan investasi, melayani kepentingan preman, melayani kepentingan yang memukul rakyat hingga berdarah dan mati. Hal ini bukan cuma terjadi di Riau, di Kepulauan Riau, di Kalimantan, tapi di seluruh wilayah Indonesia. Solidaritas kita, perjuangan kita bersama merupakan satu syarat untuk meruntuhkan mereka di suatu waktu nanti. Kalau kita bicara kebenaran, kita bicara keadilan, dia hanya tinggal menunggu waktunya untuk menang dan meruntuhkan semua kezaliman. Hidup rakyat! Hidup! Terima kasih. Jangan diam. Hidup korban. Jangan diam. Lawan. Lawan. Sekali lagi lawan tapi Prabowo ya. Lawan. Lawan. Terima kasih. Ganyang Prabowo. Teman-teman selamat sore. Hari ini tadi sudah banyak disampaikan. Kita harus bilang bahwa yang berlangsung di DPR itu kembali menyatakan diri sebagai bahwa kami menang. Kata DPR dan kata pemerintah, kami menang atas kalian. Kalian ini kita, rakyat Indonesia. Bahwa mereka menang atas kehendak kita. Rakyat ini kembali diperlihatkan sebagai kumpulan manusia kelas, saya kira bukan kelas 2, kelas 3, kelas 13 di mata mereka. Karena mereka kelas 1,
kelas 2 dan sampai kelas 12-nya bunyinya adalah proyek dan komisi. Itu paling penting buat mereka. Dan kita terpinggirkan. Pertanyaan penting adalah, mengapa sampai mereka begitu pongah, katakan begitu ya, untuk menyatakan diri bahwa sipil harus dituntun oleh militer di dalam urusan-urusan kenegaraan, kewarganegaraan, urusan sivik, urusan sipil. Pertanyaan besar, mengapa? Barangkali kalau kita mau lihat pada kita sendiri, kita mungkin bisa membayangkan bahwa ya adalah ya sumbangsi di dalam perilaku dan pikiran kita, sebagian besar dari kita atau sebagian kecil yang menganggap bahwa militer itu memang kalau bekerja efektif dan efisien. Begitu ya, ada pikiran itu. Kembali ke zaman COVID misalnya, bagaimana banyak sekali saya lihat di media sosial bilang, terima kasih TNI-ku, menyala TNI-ku, karena mereka berhasil memaksa warga untuk tes, memaksa warga untuk vaksin. Sesuatu yang harus kita ingat, bukan tugasnya TNI. Atau kita merindukan sosok yang macho, yang bisa menyelesaikan segala persoalan, lalu dianggap itu adalah TNI. Itu satu kekeliruan, tapi bukan kesalahan. Itu satu kekeliruan dalam sedikit perilaku kita sehari-hari. Tapi kita bisa abaikan itu. Pertanyaan adalah, mengapa sampai di kepala kita militer itu dianggap sebagai penyelesai masalah? Kita harus kembali kepada sejarah panjang Republik yang menganggap bahwa militer adalah satu elemen di masyarakat yang memerdekakan Indonesia. Dan itu bohong. Itu bohong besar. Kalau kita kembali ke sejarah, tahun 1908 ada letnan kolonel nggak di situ? Ada mayor nggak di situ? Nggak ada. Ada jenderal di situ? Yang ada mereka adalah turut bersama dengan pasukan penjajah yang menindas bangsa sendiri. Apakah pemberontakan 1926 yang juga mengangkat senjata dilakukan oleh militer? Bukan. Tapi oleh partai politik, oleh cendekiawan, oleh pemuda, oleh mereka yang bahkan bangku kuliah, oleh mahasiswa. Tahun 1928 nggak ada militer. Bahkan tahun 45, 17 Agustus, tidak ada satupun militer yang berada di jalan yang sekarang namanya Proklamasi, Jalan Pegangsaan. Nggak ada. Ya ada militer Belanda, Jepang, polisi rahasia Jepang, tapi bukan yang memerdekakan Indonesia. Jadi mitos ini harus kita robohkan. Kalau kita ingin yang disebut sebagai TNI harus profesional, profesionalisme itu bukan ditunjukkan bahwa mereka bisa nembak sambil merem atau begini, bukan. Atau naik motor nggak pegangan, lepas stang, atau naik mobil lepas rem, bukan. Profesionalisme militer itu ditunjukkan kepada sejauh mana mereka mau tunduk pada supremasi sipil. Sekali lagi, supremasi sipil. Kecuali Indonesia ingin masuk ke wilayah atau mengalami situasi seperti Myanmar, diduduki oleh atau dikuasai oleh junta militer. Kecuali kita ingin itu. Kecuali kita ingin bahwa kalau kita pasang spanduk seperti ini di jembatan penyeberangan, lalu kepala kita berlubang. Tentu kita nggak ingin itu. Jadi profesionalisme, setidaknya yang disampaikan oleh Samuel Huntington ketika ia menulis mengenai State and Soldier, adalah tentara atau perangkat pertahanan, perangkat bersenjata yang mau tunduk kepada supremasi sipil. Sipil yang harus berkuasa. Kenapa tentara harus dibatasi? Saya kira jenderal yang mengatakan bahwa pikiran kita kampungan itu juga tahu bahwa dirinya harus dibatasi karena mereka punya senjata. Pada dasarnya kalau orang punya senjata, kita bukan hormat, kita takut, pasti takut. Seperti kalau kepala kampung marah-marah sama kita, dia sambil banting golok, kita pasti takut, lalu kita pasti tunduk. Tapi itu bukan cara demokrasi. Cara demokrasi adalah bagaimana kita berargumentasi, bicara dengan otak kampung kita, ya, dengan otak kampung kita, kata jenderal itu. Bagaimana kita bicara dari hati ke hati, mulut ke mulut. Bahasa Inggrisnya mouth to mouth, gitu. Ada kan? Gitu. Mouth to mouth itu. Nah, bukan dengan
laras senjata, laras senapan, dengan sepatu Lars menginjak orang Papua kepalanya, menginjak dada mahasiswa di Jakarta, menendang pedagang kaki lima. Kita nggak ingin itu. Kita nggak ingin APRI atau TNI seperti dulu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang tiada gunanya itu. Udah diganti Menwa sama saja, diganti Pramuka sama saja, atau lebih baik diganti Pramuka. APRI yang naik bis kota nggak pernah bayar, apalagi makan di warung Tegal. Ya, kita nggak ingin tentara yang seperti itu, tentara yang semata-mata menakut-nakuti rakyat, tentara yang kalau pingin logonya dipasang sebagai jam dinding di warteg, di rumah makan Padang supaya aman. No, tentara yang bisa menjaga batas-batas wilayah kita, itu tentara yang kita inginkan. Tentara yang tunduk kepada supremasi sipil. Prabowo Subianto terlepas dari persoalan-persoalan ketika pemilu, dia sudah jadi presiden atas sebuah Republik Indonesia yang kedaulatannya di tangan rakyat, yaitu rakyat sipil. Maka dia harus tunduk pada hukum-hukum sipil. Prabowo Subianto salah total kalau dia berusaha untuk menerapkan kedisiplinan militer. Salah. Dan kalau dia salah, dia harus bukan saya yang bilang. Sekali lagi, kalau dia salah, dia harus hidup rakyat, hidup korban. Jangan diam. Jangan diam. Lawan. Lawan. Lawan yang kedua. Lawan. Lawan. Terima kasih teman-teman. Salam kenal, kami dari Dongker dan ini kali pertama kami ikut Kamisan di Jakarta dan semangat yang ada di sini luar biasa dan kami sangat tentang aparat. Salah satu lagu awal di karir kami berjudul Balada GL. Kalian bisa berteriak dengan lantang karena di lirik tengahnya ada bunyi yang dengan tegas bilang kalau kontol. Oke, terima kasih. Ya, di awal kami berdiri band berdasarkan konflik yang ada juga. Dimulai di Taman Sari 2019. Yang dimana kami hadir di sini ternyata berdasarkan nurani hati juga berdasarkan solidaritas. Jadi kami berterima kasih kepada teman-teman yang terus menghimbau kalau datang hari tanpa batas, tanpa negara, tanpa agama. Tapi kami rasa hal tersebut cukup jauh dan terlampau fana untuk dikejar dan akhirnya kami utarakan dan kami abadikan dalam bentuk lagu ini.
Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan kami, dan jika ada teman-teman yang bisa ikut membantu menyanyi, bisa ikut. Bertaruh pada api, suara takkan mati, tapi siap dipadam dan tak gerak. Percuma, oh, percuma, oh, lagu ini dinyanyikan mencari cinta yang abadi, mengajak siapapun menari dan menari karena tak ada yang mana di dunia yang angkuh. Bersumpah payah diriku akan selalu mencarimu di setiap waktu, berharap hancur sia. Aku selalu mencoba untuk menang dan tak akan pernah memenangkan semua. Aku ingin terus hidup, berharap umurku panjang. Ku tak tenang selamanya di hatimu. Lagu ini dinyanyikan, akankah berubah dunia? Dinyanyikan setiap saat, tak berubah. Tuhan obat luka di celah-celah negara, tapi sayang kau tak bisa. Percuma, diriku akan selalu ingin memelukmu. Oh lihatlah aku patah, dipatahkan oleh siapa? Oleh rencana, oleh bencana yang tak terhindarkan. Terima kasih buat teman-teman yang masih ada di sini. Bertaruh pada api, berpura takkan mati. Aku sendiri, apakah kita sendiri? Semua orang, semua cinta oleh kuasa suara kita. Takkan menyerah di bawah tanah, kabar baik menunggumu. Datang hari tanpa batas, tanpa negara, tanpa agama. Takkan menyerah di bawah tanah, kabar baik menunggumu. Datang hari tanpa batas, tanpa negara, tanpa agama. Oke, semangat terus buat kawan-kawan sini, semangat untuk puasanya. Satu lagu terakhir dari kami. Mengikuti